Hai ko sumandakan toko isay opo na sanganu kadapi koboyo do bujang palsu. Antara lagu yang orang bilang tidak paling antara yang paling populer lah, lagu ada Mendaki Balu paling Ina Om apa Ama omo pak. Ama Ama apa itu antara tiga lagu yang saya boleh sebut antara yang orang kenal lah. Jadi lagu-lagu ini siapa yang bikin? Cuma ada kau bikin kah ataupun mungkin kau kerjasama dengan komposer lain? Oke, saya dalam album itu saya inilah beberapa komposer yang kalau tidak asing lagi lah Sabah, Asmin Bin, Rami Karo. Dua ini lah. Saya dengar-dengar, kamu pernah menyertai Umbu Kada, betul kan? Halo guys, kita bertemu lagi dalam episode seterusnya jalan-jalan cari artis guys. Oke, so hari ini kita berkesempatan untuk menginterview seorang lagi artis yang populer di negeri Sabah. Seorang artis wanita yang cantik dan memang mantap lah. Oke, dengan itu tanpa membuang masa saya perkenalkan kepada Anda Clarice John Mata. Oke, apa kabar? Luar biasa baik. Ya. Oke, first terima kasih sebab Suti untuk diinterview dan kita sekarang ini berada di studio artis Clarice Panu kan? Ya. Oke. Terima kasih juga kepada artis Panu karena meminjamkan tempat yang cantik ini. Sebagai permulaan cerita kita yang mula-mula, saya ingin tahu serba sedikit kau punya latar belakang. Oke, nama kau Clarice John Mata itu memang itulah nama kau di IC ataupun ada nama lain? Memang Sekadar nama glamour. memang itulah itu. Itulah. Clarice John Mata. Yes. Asal sebenarnya dari mana? Oke, asal saya daripada Sendakan. Saya lahir di Sendakan, dibesarkan di Sendakan. Dan selepas itu sekolah, pas sekolah, kerja, dan terus pindah di KK. Nah, Kemudian sekarang ini memang menetap di KK lah. ya, di KK lah. Oke, kalau kau tidak kisah status. Oh, status saya sudah berkawin, masih bini orang, oke? Nah, itu yang penting. Jangan sasu loh. Oke. Oke. Oke, jadi menyanyi ini kira kerjaan full time ataupun macam mana? Oke, boleh dikatakan saya full time. Ya, full time. Oke, selain daripada menyanyi kan, memanglah menyanyi ini satu kerja ya. Dan saya percaya juga itu hobi juga. Tapi ada hobi yang lain. Memanglah ada. Oke. Bukan setakat menyanyi saja, berlakon. Oke, saya punya hobi kalau tiada job, saya akan pergi main badminton bersukan. Ya, Bersukan. Dan kadang-kadang saya buat juga lah sampingan, kadang buat kue, kalau udah order ke apa-apa kan. Kalau ada peluang kursus kasih ambil aja. Yang penting kita ambil pengalaman, begitu kan. Jadi maksudnya itu sampingan lah. Kalau Ya, yang sampingan. apa ini? Kau bilang tadi itu buat kue, buat cake, Ya. catering, bila udah kan? Boleh-boleh lah. Oke, sebelum kita pergi kepada cerita yang lebih dalam, oke, setakat inilah macam mana kau punya perjalanan seni kau? Mungkin apa ini? Panggilan menyanyi ataupun lakon. Macam Oke. mana kau? Kamu yang sekarang kah ataupun kau kena sebalik pergi yang Sekarang lah sekarang. yang sekarang? Oke, kalau yang sekarang, kalau kita kira daripada 10 tahun ataupun yang ke depan ni lah, oke juga lah job.
Ada banyak yang bukan saja setakat panggilan menyanyi, showcase di KL ataupun Sarawak, tapi berlakon pun ada juga. Berlakon kena banyak ambil masalah karena dalam sebulan begitu kena outstation, jauh daripada keluarga, kan? Komitmen itu tinggi, kena pandailah bagi masa. So begitulah, busy dengan berlakon dan juga menyanyi dan juga sebagai mama. Adalah Sofa, maksudnya kau punya perjalanan seni ini, kau punya berjaya sebagai penyanyi dan juga pelakon ini berjalan dengan lancar lah. Ya, begitulah. Oke, kita pergi kepada cerita kau di awal-awal dulu. Oke. Saya mau kau ingat balik. Oke. Macam mana kau boleh terlibat dengan nyanyian? Mana yang dulu, nyanyian atau lakonan? Nyanyian. Nyanyian. Oke. Ya. Bila dia bermula? Oke, kalau kau bilang sebelum merekam album, ya saya bermula daripada sekolah. Dari sekolah. Daripada sekolah. Bila Daripada alamak, mau ingat balik tuh ingat. Rasanya masih sekolah rendah kah? sekolah rendah ada juga, tapi saya lebih fokus pada selepas sekolah. Habis sekolah lah. Habis sekolah, habis ya. SPM, Habis SPM baru saya orang bilang fokus menyanyi lah. Tapi macam mana kau permulaan kau mau jadi penyanyi itu? Sama ada kau ikut pertandingan kah? Ataupun macam mana? Ya, saya ikut Sugandoi. Sugando ya? Bukan saya Sugandoi, tapi ada juga pertandingan di luar, yaitu anjuran perkep polismenya. Ini semua disendakan kan nih? Sendakan dan menang di Sendakan wakil pergi KK. Saya dapat nomor 2 di KK. Saya tidak banyak ikut bertanding. Itu yang itu apa? Event apa tuh? Perkeps? Polismenya, PDRM. Saya ini jarang bertanding. Di sekolah pun. Kenapa kau boleh terlibat dengan polis nih? Ada cerita apa? Sebab saya anak anggota. Anggota polis. Ya, anak anggota, ya. Jadi masa itu terlibat dengan pertandingan menyanyi tidak banyak lah. Mungkin ada 3 atau 4 kali saya ikut bertanding. Lepas itu saya konsentrate dengan nyanyi di klub gitu. Kami dengan tripis band gitu. Lepas itu pergi Sarawak, kemudian saya balik pergi Sendakan dan jumpa dengan start daripada situlah saya punya perjalanan. Kau rasa yang kau punya masa kau jadi penyanyi secara serius tahun bila tuh agak? 2003. 2003. Tapi sebelum 2003 tuh saya memang ada merekam album juga. Tapi dalam bahasa Inggris. Pada tahun 1999, Funky Prince Studio di Sendakan. Dalam ada 1 atau 2 lagu begitu, tapi tidak berapa lama, masih keset-keset kan. Jadi promo pun tidak seberapa. Dan selepas itu lepas saya pergi KK, saya pindah ikut bapak lah. Start daripada sana baru saya fokus untuk terus konsentrate dengan full time singa ya. Sekarang ini kau menetap di mana? Di KK kah? Di sebelah mana? Ya, sekarang nih saya menetap di sinilah, Pinampang. Sekitar Pinampang lah. Sekitar Pinampang ya. Tadi kau cakap kau terlibat dengan beberapa pertandingan lah. Salah satunya tadi apa tuh? Perkeps. Ya, Perkep. Kemudian Sugandoi. Ya. Oke, Sugandoi ini maksudnya kau pernah juara di Sendakan? Ya, Sendakan. Kemudian pergi final lah. Ya, final di KK. KDC ya. Itu agak-agak sekitar tahun bila? Tahun 1999. Kalau dulu dia bintang kamatan. Jadi kamilah batch yang yang tukar Sugandoi. Yang 99. Ya. Udah kira 20 lebih tahun. Ya begitulah itu, lama sudah tuh. Jadi itu antara permulaan kau disunting oleh ini serikat-serikat rekaman nih, misalnya lain, rekod, gitu kata cerita. Ya begitulah start daripada sana. Lepas saya menang Sugandoi peringkat daerah dan juga peringkat negeri, saya balik saja. Tidak lama itu adalah itulah saya bilang Funky Prince. Ada nomor? Ada, saya nomor 2. Nomor 2. Nomor 1 si Susi Taming dah. Siapa? Susi Taming ya. Ya. Tamudan. Maksudnya kau Nep Johan lah nih. Yes, Nep Johan.
Kita pun tidak sangka-sangka juga kan. Maksudnya ini adalah produk anulah kira Honi produk Sugando lah ini kan? Ya, tapi banyak orang tidak tahu kan? Ya betul. Saya pun sebelum ini saya tertanya-tanya juga kan, pernahkah ikut Sugando dan sebagainya. Sebab saya rasa ramai kita punya artis-artis yang hebat-hebat ini lahir daripada Sugando ya Pak? Ya, betul. Itu sebab itu adalah satu platform lah yang memberi kita peluang untuk kita lebih maju ke depan lah. Ya, betul. Oke, selain daripada kau menyanyi, kau juga adakah kau juga menulis lagu sebagai komposer? Ya, saya penulis dan juga berlagu lah. Berlagu. Dan kalau kau ingat setakat ini berapa sudah agak-agak kau punya lagu yang sudah kau nyanyikan? Huyo, kau bayangkan 5 album solo pun sudah 50 lagu. Ya. And then lagi kompilasi-kompilasi yang lain. Kalau kau suruh saya kira sekarang memang saya tidak ingat lah. Tapi udah dekat 100 sudah kali Yes, ya. Begitulah. Dekat-dekat gitu. Udah dekat 100 kan? Memang banyak lah kan? Ya. Kau pernah bernaung dengan berapa label kan? Antaranya ialah apa? Rasanya macam satu label saja. Satu label saja. Ya, satu label yaitu Skyline. Yang lain tuh semua dengan album saja. Tidak terikat dengan maksudnya syarikat. kau sebelum ini memang kau terikat dengan satu label dulu lah. Satu label saja. Setia dengan satu label sih. Itu yang kau kontrak dengan orang tuh sejak dari tahun berapa? Tahun 2003. 2003. Bermakna kau punya album solo itu semua kebanyakan diterbitkan di Skyline. Ya begitulah. Lagu antara lagu yang orang bilang paling populer lah. Lagu ada Mbak Kinabalu, apalagi Ina Om apa? Ama Om apa? Ama Om apa? Oke. Itu antara 3 lagu yang saya boleh sebut antara yang orang kenal lah. Jadi lagu-lagu ini siapa yang bikin? Sama ada kau bikin kah ataupun mungkin kau kerjasama dengan komposer lain? Oke, saya dalam album itu saya beberapa komposer yang memang tidak asing lagi lah. Sabah, Asmin Mudin, Ramli Carlo. Dua ini lah. Kebanyakan orang ini lah yang buat lagu saya dan kami juga lah, saya dengan mama saya. Kami dah buat. Maksudnya inilah 2 hero kau yang betul-betul membantu kau untuk bikin lagu-lagu yang hebat lah. Betul. Lagu ada itu siapa yang bikin? Lagu itu si Asmin Mudin, so lirik itu si Ramli Carlo. Saya suka dia berkarya. Memang kalau dia punya lirik-lirik itu sangat indah lah, dia punya ayat-ayat berbunga-bunga. Dan kalau si Asmin dia punya sentuhan itu, dia tahu apa yang saya mau. Macam mana lagu-lagu yang sesuai lah dengan saya punya vokal. Yes, begitu. Selain pada 2 nih, ada lagi komposer lain yang kau pernah bekerja sama? Ada ramai. Macam si Nazri Sedali, si Jas ni, siapa lagi? Si Kamis, dan Misa. Dorang pun macam saya juga lah, cipta lagu, buat lirik. Sama sih kami. Kalau dulu punya style, semua yang orang bilang terjun jadi pencipta lirik, penulis lagu ya kan. Memang kita buat itu semua. Ya, sebab dulu bukan senang tahu mau buat 10 lagu. Mau kena cari ini semua. Ya, sebab dulu nih dulu lebih kepada album lah. Kalau sekarang nih satu lagu pun berjalan sebab kita punya teknologi. Tidak sama dulu dan sekarang. Dulu mau buat 10 lagu itu bukan senang sebenarnya. Betul. Jadi setiap lagu itu saya akan cek dulu. Kalau sesuai dengan saya ambil. Kalau tidak, saya tidak akan ambil. Dan kalau memang perlu naik, juga lah, betul. Ya betul. Saya selected punya orang. Jadi kalau oke saya ambil. Kalau tidak, saya akan tolak punya. Oke, dalam semua lagu kau nih kan, yang hampir 102 lagu, mesti kau ada lagu favorite kau. Nah, di hati kau, dan mungkin ada cerita di sebaliknya. Oke, macam actually banyak, bukan 1-2, banyak. Tapi saya bagilah yang ini kira top lagu yang paling kau
favorite kau? Terkesan betul di hati kau? Lagu ada Love Course. Setiap orang akan mengalami siapa yang pernah bercinta dibilang, tetap akan tahu punya ini. Mungkin itu mungkin sedikit sebanyak menceritakan mungkin kau punya kisah lalu kan? Sedikit lah. Tidak semua tapi sedikit lah. Itulah yang membuatkan lagu itu ada punya sama public feel lagu. Begitulah betul. Selain pada lagu ada? Lagu ada macam Abang Kenyalang. Actually banyak tau, mau ingat balik. Rayo, mana-mana lagu yang saya buat sendiri lah. Saya dengar kau pernah menyertai Undung Ngadau, betul kan? Aduh, siapa yang beritahu ya? Betul kan tidak? Kau rasa? Saya rasa ngam lah itu. Kalau Undung Ngadau ngam lah Pak. Aduh, ya. Itu kira pengalaman lah itu kan? Memang ada. Itu kena paksa tuh tahu mula-mula. Tahun bila tuh? Saya mulai ikut Undung Ngadau tahun 1990 berapa ya? 93 ke 4 begitu. Masa itu umur kau berapa? Baru tingkatan 3 ke tingkatan 4. Itu mah kita pandai kan. Jadi? Bahkan saya kan dulu di sekolah ataupun saya memang atlet. Jadi kawan-kawan ini paksa lah. Kau bully nih, dia bilang kau bully nih. Yang lawak bilang ini kan? Begitu kau bully nih, kau ikut saja. Tidak pandai sudah kena paksa. Jadi oleh karena kena paksa kita coba aja lah. Walaupun kayu berjalan masa itu. Jadi lama-lama walaupun kena paksa tiba-tiba terus ada rasa ingin mau mencoba lagi. Setelah daripada sana saya ikut, walaupun mula-mula ikut tuh gagal, dapat nomor 5, kita coba lagi. Tahun yang seterusnya ikut lagi, dapat nomor 4 ya. Ikut lagi, dapatlah nomor 3 aja, gitu-gitu lah. Meningkat lah. Sampailah saya ikut peringkat senakan, wakil peringkat negeri. Maksudnya pernah untuk Ngadau lah ini? Ya, begitulah. Itu zaman muda lah, baru belasan tahun, baru 16 lah Nisla. Yang bikin di sini itu tahun bila? Itu tahun 1996. Saya masih sekolah lagi. 96 itu saya tingkatan 96. Oh, ya kan sudah tinggi bersih sudah. 96. Saya ikut. Kecil-kecil. Jadi di gini sih menang kah ataupun siapa? Top 5. Top 5 lah. Dulu punya style. Kalau kau dalam militan kau sudah jadi unduk sampai 7 dia. Actually kira boleh tahan lah itu. Boleh tahan kok. Payah lagi ikut. Top 10 pun kira boleh tahan sudah. Kau tidak payah lagi ikut. Tidak payah ikut. Kau kena jaga kau punya style. Itulah style dulu-dulunya. Makanya kau punya kekalahan di tinggi siapa ini kali? Coba tuh sudah mungkin tinggi dan juga kurus. Itu. Sebelum hitam kan atlet. Kau tahu lah atlet. Kurus, hitam lagi. Tapi ada orang begitu dia bilang Clarice kau punya kedua memang bagus lah. Dan saya rasa itu juga kalau saya rasakan itu juga satu kau punya bonus lah sebagai seorang artis. Sebab satu ialah ini Undung Ngadau ini kan salah satu keyakinan di pentas. Ya betul. Komunikasi dengan awam di depan. Jadi ini satu bonus lah. Ya. Selain daripada kita punya penampilan lah yang bolehlah menarik hati orang kan. Ya, bermula daripada itulah juga penampilan. Kalau dulu mana kita atlet kau biasa lah. Ala cincai aja gitu sudah. Tapi bila atlet dulu berlari apa? Saya berlari. Berlari ya? Saya jarak jauh. Jarak jauh Saya 400, 800, 1005, 4x1, 4x4, lepas itu saya jabatan lagi. Memang boleh tahan. Dulu lah. Gitu lah itu. Kan? Jadi bukan pula celang-celang, pernah jadi Undung Ngadau lagi, lepas itu terlibat dengan nyanyian, lepas itu lakonan lagi, banyak kok. Itu kira disiplin lah dari kita sama remaja sampailah biasa. Jadi rupanya saya punya itu lingkungan karya tuh ataupun kerjanya tuh lebih kepada berkaitan antara satu sama lain lah kan? Seni. Tapi memang saya lasak lah punya orang. Lasak. Menyanyi kah, menari kah, main sukan hoki kah, volleyball semua saya ambil. Sapu habis Sapu rata ini ya? Ya. Oke,
Ini kita cerita pasal cabaran. Oke. Seorang artis nih semada kau menyanyi pelakon, dia mempunyai cabaran yang kadang-kadang luar biasa. Jadi kau rasa sebagai seorang artis nih, apa cabaran yang kau rasa paling sukar lah? Oke, kalau cabaran-cabaran itu kalau macam saya, kalau orangnya tidak tambahkan. Kalau saya punya cabaran daripada saya start zaman langkah masuk ini industri. Oke, kau kena satu pola pikir adalah kau punya disiplin. Lepas itu attitude kau kena jaga. Kalau attitude kau bagus, kau jaga, jangan terlalu orang bilang ego. Kau boleh orang bilang Boleh maju ke depan lah. maju ke depan dan perjalanan itu Lancar lah. lancar. Nah, long term apa yang bilang pun orang akan ingat kau. Jadi begitu saya pegang. Oke. Jadi bukan saja attitude, bukan saja disiplin, kena komitmen. Komitmen kau kena ulang. Macam mana berdepan dengan orang, lepas itu bila kau bagi job, bila orang bagi job, kau kena pandai juga lah. Lagu macam mana persembahan kau dengan dipintas, lepas itu kau punya PR macam mana, kau dengan audiens macam mana, dengan semua orang lah bah, kau bilang kan, kau kena pandai jaga diri lah. Sampailah sekarang saya masih bertahan. Dan juga kena pandai maintain lagu, kena sentiasa ada. Itu antara kau sudah cakap, itu antara tips-tips kau lah. Ya, itu. Menghadapi cabaran dan juga tips untuk mengekalkan kau sebagai seorang orang seni lah. Ya, kalau itu kadang-kadang ada orang gosip-gosip sekian-sekian. Oke, kita jangan terus siana begini. Kalau saya offline, silati, tenang aja, relax ya. Buat apa mau kan? Mau cewek kan? Tapi yang Nggak boleh atur. Apa susah-susah kan? Jangan saja dia aibkan kita begini. Memang saya. Oke, selain daripada kau nyanyi, pelakon, saya percaya kau juga terlibat dengan NGO persatuan. Jadi kalau dari sudut pandangan kau, apa kelebihan-kelebihan yang kau nampak kalau kita nih chamber persatuan? Oke, baguslah ada persatuan, dapat kita saling membantu sesama artis. Mungkin juga daripada segi kebajikan, fungsi pengalaman apa yang dia ada dan kita masing-masing lah. Oke, win-win situation. Apa yang kelebihan kau ada, pasti yang macam saya, apa kelebihan saya ada, kita kongsi sama-sama. Lepas itu kita coba untuk wujudkan sesuatu yang baru untuk artis-artis untuk maju ke depan. Macam mana untuk memajukan kita punya industri. Bukan saja dari segi lagu-lagu, tapi mungkin juga daripada artis itu sendiri. Kan supaya orang akan biasa ingat kita. Khusus-khusus gitu. Itu salah satunya juga. Ya, itu antara kelebihan lah kalau kita terlibat dengan persatuan, kita akan kita akan terlibat dengan itu aktiviti secara langsung lah kan. Bantu apa yang artis itu tidak ada kita bantu. Contoh macam CP kan, Maris kan semua. Itu daripada persatuan, bantuan daripada persatuan mah. Macam sekarang kalau yang dulu itu info apa dulu digital kita nggak tahu kan. Jadi bila kita yang 20 tahun lepas punya nih masuk pergi era begini, kita kena kejar macam mana pun kena kejar. Kalau tidak kita ketinggalan. Betul. Itu penting itu. Sebab seangkatan dengan saya pun macam ada yang timbul tenggelam. Betul. Itulah saya bilang kadang-kadang bukan mudah juga kita mau kasih maintain nih kita punya momentum sebagai artis nih. Iya betul. Kadang-kadang satu masa tuh dia boom, tiba-tiba hilang. Itu yang selalu berlaku. Mungkin ada cerita kau yang paling baru? Cerita terbaru. Asal seni. Oke, kalau terbaru ya Presiden kelas. Oke, banyaklah. Pertama sekali kami ini lebih pada sukan-sukan. Ya. Kalau ada bengkel pun tengok badan juga lah. Pas itu kalau keras nih apa dia punya tempo apa? Keras. Ya nih kalau keras nih. Banyak benda keras nih. Itulah main-main. apa ini keras-keras? Itu. Itulah rekreasi artis sama. Oh, keras Itulah. Dia bukan saja besukan tapi lebih kepada inilah
nggak ada. Hmm. Oke. Ini pun semua timbul sebab habis banyak juga FM, ada dari Brunei, ada dari jabatan-jabatan lain untuk join kan. Jadi dapat juga sama-sama orang bilang sambil menjalankan silaturahim. Kalau berlakon adalah beberapa bulan yang lepas baru siap lakonan film lah untuk ditayangkan. Nanti lama lagi ada wayang baru lagi keluar. Selebihnya itu saya konsentrate adalah dengan budak-budak anak-anak. Oke, kalau kau kira-kira lah dari segi pertandingan kan, apa antara pertandingan yang kau pernah ikut dan mungkin kau boleh ceritakan pasal kau punya pencapaian? Kalau bilang pertandingan menyanyi, memang saya dari dulu saya jarang bertandingan. Oke. Saya lebih dulu kan bilang saya nyanyi lepas tanding buat ikan dikit pasti saya kerja malam. Saya kerja malam terus siang saya kerja office. Itulah saya dari umur saya 18. Memang struggle dulu lah, senangkan dulu kan. Konsepnya laki dulu pagi kerja, malam kerja. Jadi kalau bilang mau banyak bertanding di luar itu nggak sejarah. Pas bertanding 2-3 kali itu saya jadi judge. Setelah daripada sana di klub, British Band pergi Sarawak, keluar daripada Sabah, balik menjadi dua. Sampailah saya pindah di KK, dilamar oleh Skyline. Nah, gitu sih ya sebenarnya. Ya, tidak banyak bertanya. Ada yang baru-baru ini ada juga lah selepas menjadi artis. Lepas jadi artis adalah Juara lagu? Juara lagu. Pernah ikut kan? Apa ya? Dusun Rian. Juara lagu Dusun. Pernah tahun gila ya, 2007 nasi lapsnya. 2007. Itu top 10 lah. Itu masa itu dibuat di Ranau. Di Ranau, ya. Masa itu si yang menang Anjasi. Ya. Lepas itu 2015 juara kelas. Nah, oke. Lagu apa? Lagu Taubat. Taubat Kesina. Itu komposernya si Nasri Segan. Itu dapat juara kan? Juara. Lepas itu? Selepas daripada itu akhirnya sudah satu. Dan lagi balas ya? Lupa sudah? Ada. Aduh, ikau nih kan. Ya, juara lagu etnik. Bang. Itu juara lagu etnik. Nomor berapa kau tuh? Nomor 2 kan? Untuk yang etnik sungai, nomor 1 lah. Nah, untuk sungai nomor 1, Oke. tapi untuk keseluruhan tuh? Keseluruhan nomor 2. Nomor 2 kan? Iya. Boleh lupa. Apa macam mbak kita ini? Aduh, inilah kalau banyak kan. Tapi selebihnya itu sih jadi juri lah. Banyak menang juri lah. Dari sudut pandangan kau, apa kau punya pendapat ataupun pandangan terhadap kita punya perkembangan seni di negeri kita? Dari awal saya masuk industri ini, awalnya tuh dia aktif saja. Memang banyak lah artis-artis baru yang timbul, tapi lah semua disiplin bagus ya. Lagu semua pun yang memang yang bilang semua album, dia bukannya single-single. Dan selepas itu masih CD-CD, kemudian bila sudah masuknya YouTube nih, nampak dari situ betapa sukarnya penyanyi-penyanyi lama untuk mengejar orang-orang yang baru sekarang. Betapa sekali yang YouTuber, macam saya pun, kalau kami masuk pun memang susah dapat, kan? Saya rasa saya pun rasa juga itu, sebab kalau dulu bila artis nih, selain pada kita menyanyi, kita ada produk Pak. Yes, kita produk. Bila kita beli, kita ada produk fisikal yang dijual. Tapi kalau sekarang ini memang itulah, kadang-kadang satu lagu pun kau boleh dia tidak produk fisikal Pak. Iyalah, kalau fisikal punya produk fisikal, kita beli nampak orang. Ya, Oke, kerjanya Ya. kita beli berapa masalah. Tapi kalau YouTube nih, kalau kok ada itu free, free. Satu dia percuma lah. Nah, percuma dan kau bilang senang orang Pak. Kopi kau punya lagu tuh.
Kalau dulu ada lagi peluangan, sekarang susah. Usaha. Kalau mau push orang pun bukan senang sebenarnya. Ya. Sekarang orang-orang muda tidak kisah lah. Sama satu lagi, saya rasa kita punya, walaupun teknologi sekarang ini sudah maju, tapi orang-orang yang macam di kampung ini kan, sebenarnya masih lagi juga. Cuma itulah kita tidak berani sudah mau kasih keluar produk sebab kita hanya berharap dengan orang, dan kita pun bukan selalu juga masuk kampung apa semua kan. Kita mau jual itu produk sebenarnya pun mau ongkosnya juga. Betul. Bukan si kita. Betul. Jadi pulangannya pun tidak tahu dapat kan. Ya. Nah, kalau dulu memang lah. Kau masuk kampung, kau keluar kampung, kau jual Ya, ini. betul. Dia pulangan dia 10.000 tahu. Betul. Itu yang saya tahu dulu. Kami ada sekalian juga kan. Beritaan juga lah. Tapi sekarang nih orang YouTube, apa yang kita ada? Ya, betul. Ini MCP pun berapa sih? Silap-silap kau punya lagu pun sudah orang pergi upload. Itu yang itulah. Ya, Apalagi sama kalau pukulan single punya sekarang itu pukulan semua lagu sini. Kau pun jadi artis pun kau sudah bikin saja single rock artis sih. Tapi kau tidak tahu disiplin macam attitude kau pernah jaga. Memang tidak sama macam yang itu orangnya 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. That's why saya bilang ada perbezaan dia yang baru dan juga lama. Jadi yang lama ini kita kena kejar macam mana teknologi yang terkini kena kejar. Tapi yang baru ini kena belajar disiplin orang-orang lama. Itu biasanya kena win-win situation. Yalah. Itu orang kena bijak lah. Sama Kalau satu hal lagi long term, sama satu hal lagi yang saya rasa ini yang sekarang ini siapa pun boleh jadi artis nih. Ini pun satu masalah juga nih kan. Ya. Misal oke lah kalau yang bagus tuh dari pertandingan misalnya, itu oke lah. Tapi kadang-kadang ada juga yang sonsong gini kan. Nah, ini pun satu juga masalah kita yang menyebabkan mungkin kita punya quality music tuh misalnya tidak begitu cantik lah. Kalau kau rasa kalau yang artis baru sekarang yang kau rasa ngam mungkin di hati kau? Salah satunya si Gabra. Oke, Kami pernah sama-sama bekerja sama, jadi dia tetap di jauh ya, karena juga dia punya dari lokal. And then Elika, kalau yang laki macam Syamil Ahmud. Oke, mungkin ini soalan last lah, saya bagi kau peluang untuk mungkin ada penghargaan yang kau mau sampaikan kepada orang-orang yang mungkin sudah membantu kau di belakang tabir lah. Membantu kau sehingga lah ke hari ini lah. Of course lah, sebagai parents, Jadi, di mana saja saya pun mula-mula dulu memang ada orang yang support saya. Pertama sekali mama aja lah, dia yang memaksa saya begini. Oke, lepas itu of course dia adik-adik, of course keluarga, kawan-kawan sebelum misalnya support, punya peminat-peminat, itu juga dengan kawan-kawan saya yang mula komposer yang memang tidak asing lagi, asli Udin, dengan Fabio Carlo, Skyline, Mr. Edward Siap, saya panggil si Lopan. Dan selebihnya itu, siapa yang pernah bekerja sama dengan saya, tahu saya macam mana, macam Rosi Ampal, saya lupa pelan apa, banyak penjelasan, macam juga Arwah Pak Mat, kan, Mat Koyo, itu salah seorang yang orang bilang disegani. Kalau boleh dalam kerajaan itu beri bantu kita lebih pertama sekali penyanyi bukan saja setakat kebudayaan tarian ataupun pakaian, tapi artis-artis ini kena tolong bantu lah. Kalau boleh bawa sekali untuk buat persembahan luar begitu. Kan sekali-sekala mau kasih keluar daripada negeri ini bahkan. Ya, sebab kita semua pun talented, kita sudah biasa. Kalau bilang di pentas, siapa-siapa pun boleh menyanyi di pentas. Kecuali lah yang baru, mungkin ada kena banyak belajar lagi lah menjadi penghibur sebenarnya. Semua siapa-siapa pun dia penyanyi, tapi menjadi penghibur itu bukan sih. Betul. Ya, sebab itulah kita maintain sampai sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan kenal siapa yang berjumpa. Oke, jadi itu saja kita punya perkongsian. Saya rasa kalau ada waktu lagi nanti kita akan cerita lagi. Jadi untuk itu saya mengucapkan jutaan terima kasih
di atas kesempatan yang diberikan untuk saya menginterview orang. Oke, next. Thank you very much. So, good luck. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama.